Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Pemimpin gemoy, gitu kan? Bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu, gitu kan? Itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi. Ya, Bib, apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy? Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Tegaskan dulu bahwa gimmick itu kan bagian dari political marketing ya, dan itu sah-sah aja untuk dilakukan sebenarnya untuk menarik perhatian. Tapi memang alangkah sedihnya kita jika perkembangan demokrasi kita yang menurut saya dari tahun ke tahun itu harus meningkat, itu kita berhenti hanya di level gimmick. Kita tidak lebih dalam membahas soal substansi, kita tidak membahas soal rencana kebijakan seperti apa di topik-topik di bidang-bidang yang memang berkenan langsung dengan anak muda. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan. Kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick, maka perlu pencerdasan, edukasi politik berdasarkan apa programnya. Program untuk anak muda apa sih? Ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimmick. Bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dekan FKIP Universitas Dwi Jendra, Dr. Iketut Suwar Adnyana mengartikan kata gemoy merupakan bahasa gaul yang berasal dari kata gemas. Kata gemoy akhir-akhir ini viral dan banyak digunakan di media sosial. Kata gemoy dialamatkan kepada Prabowo Subianto, calon presiden dari KIM. Prabowo Subianto. Prabowo disebut gemoy atau menggemaskan oleh kader PSI. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimmick gemoy dan santuy untuk meraup suara dalam pemilu 2024. Gimmick gemoy yang merajuk pada kata gemas belakangan ini kerap disuarakan oleh pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo. Sementara kata santuy atau yang berarti santai adalah narasi politik yang digaungkan PSI, pimpinan Kaisang Pangarep. Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat, kata Sohibul dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Presiden PKS periode 2015 sampai 2020 itu pun berpandangan demokrasi Indonesia ke depan seharusnya bisa lebih maju. Hal ini harus dilakukan melalui pemimpin yang memenangkan pertarungan dengan kapasitas mengelola pemerintahan, bukan sekedar memiliki gimmick. Memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, tapi di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan, tutur Sohibul. Hal ini pun banyak komentar yang berseliweran di medsos, salah satunya adalah Oki Madasari sebut istilah gemoy, bodohi Gen Z karena itu cuma gimmick.
Melalui akun TikToknya, @okimadasari mengunggah potongan video saat dirinya jadi pembicara dalam seminar FHUGM pada Rabu, 22 November 2023. Dalam video tersebut, sang novelis yaitu Oki Madasari mengatakan bahwa saat ini terdapat mitos mengenai pemimpin yang layak dipilih adalah sosok yang menggemaskan, lucu, dan hobi joget. Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu, itulah yang harus layak kita pilih, ujar Oki Madasari. Untuk itu, Oki menekankan agar Gen Z jangan mau dibodohi dengan framing calon pemimpin yang lebih menonjolkan sosoknya sebagai pribadi yang gemoy. Menurutnya, Indonesia saat ini lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki visi dan gagasan untuk kemajuan bangsa. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu, bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tetapi pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita, tegasnya. Dekan FKIP Universitas Dwi Jendra, Dr. Iketut Suwar Adnyana mengartikan kata gemoy merupakan bahasa gaul yang berasal dari kata gemas. Kata gemoy akhir-akhir ini viral dan banyak digunakan di media sosial. Kata gemoy dialamatkan kepada Prabowo Subianto, calon presiden dari KIM. Prabowo Subianto. Prabowo disebut gemoy atau menggemaskan oleh kader PSI. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimmick gemoy dan santuy untuk meraup suara dalam pemilu 2024. Gimmick gemoy yang merajuk pada kata gemas belakangan ini kerap disuarakan oleh pendukung Capres nomor urut 2 Prabowo. Sementara kata santuy atau yang berarti santai adalah narasi politik yang digaungkan PSI, pimpinan Kaisang Pangarep. Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat, kata Sohibul dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Presiden PKS periode 2015 sampai 2020 itu pun berpandangan demokrasi Indonesia ke depan seharusnya bisa lebih maju. Hal ini harus dilakukan melalui pemimpin yang memenangkan pertarungan dengan kapasitas mengelola pemerintahan, bukan sekedar memiliki gimmick. Memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, tapi di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan, tutur Sohibul. Hal ini pun banyak komentar yang berseliweran di medsos, salah satunya adalah Oki. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.